Ada keyakinan bahwa jika seseorang sedang memikirkan kita, maka energi pikirannya bisa sampai dan dapat dirasakan oleh kita. Mungkin kamu tidak akan percaya, namun jika kamu termasuk orang yang tidak percaya, artinya kamu belum mengetahui hukum resonansi dan sinkronisitas. Tapi jika kamu paham dengan dua teori ini, kamu pasti bisa menyimpulkan bahwa energi pikiran bisa mempengaruhi energi ataupun emosi orang lain. Tapi di video ini, kita tidak akan membahas teori itu, melainkan akan membahas tanda-tanda seseorang sedang memikirkanmu. Topik ini menarik untuk dibahas karena banyak orang yang mengalaminya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke tanda yang pertama. 1. Kamu merasa tenang saat bersamanya meski tanpa berbicara. Dalam psikologi, perasaan tenang ini disebut sebagai emotional safety, yaitu kondisi di mana seseorang merasa aman secara emosional di dekat orang lain. Hal ini biasanya terjadi ketika ada hubungan yang sehat, saling percaya, dan minim konflik. Energi positif yang tercipta antara dua individu juga memperkuat rasa nyaman ini. Dalam kepercayaan spiritual, perasaan tenang di dekat seseorang sering dianggap sebagai tanda bahwa kalian memiliki soul connection. Hubungan ini terjadi karena energi kalian selaras dan jiwa kalian saling mengenal. Bahkan ada keyakinan bahwa ini adalah tanda bahwa kalian pernah berbagi kehidupan sebelumnya, sehingga keberadaannya terasa familiar dan menenangkan. 2. Menyukai hal-hal yang sama. Dalam psikologi, fenomena ini dijelaskan oleh similarity attraction effect, yaitu kecenderungan manusia untuk merasa tertarik kepada orang-orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan ini menciptakan rasa koneksi yang lebih dalam, karena secara tidak sadar kita merasa lebih dipahami oleh mereka yang memiliki kesukaan atau kebiasaan serupa. Dalam kepercayaan spiritual, kesamaan ini sering dianggap sebagai tanda adanya hubungan jiwa, seperti soulmate. Beberapa tradisi spiritual juga bahkan percaya bahwa kesamaan ini berasal dari misi hidup yang sama atau hubungan di kehidupan sebelumnya. 3. Tiba-tiba merasa senang. Ketika seseorang memikirkan hal-hal yang menyenangkan atau mengingat orang yang spesial, tanpa disadari memori positif tentang orang tersebut bisa mempengaruhi suasana hati. Sedangkan dalam kepercayaan spiritual, perasaan senang mendadak ini sering dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu dengan penuh kasih sayang atau mengirimkan energi positif secara tidak sadar. Karena hubungan batin atau koneksi energi antara dua jiwa dapat menciptakan resonansi yang membuatmu tiba-tiba merasa bahagia. 4. Tiba-tiba ingin marah. Dalam psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan oleh emosional contagion. Jika orang tersebut sedang mengalami frustasi atau tekanan, emosinya bisa ditangkap oleh alam bawah sadarmu. Dalam kepercayaan spiritual, perasaan marah secara mendadak juga sering dianggap sebagai tanda bahwa kamu sedang menerima energi negatif dari orang yang memiliki ikatan batin denganmu. Energi ini bisa berupa rasa frustasi, kecemburuan, atau kesedihan yang tidak terungkap. 5. Sering teringat dia tanpa sebab. Dalam psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat sesuatu yang belum selesai atau belum terselesaikan dengan tuntas. Jika hubunganmu dengan orang tersebut memiliki aspek yang belum terungkap atau perasaan yang terpendam, otak akan terus memunculkan pikiran tentangnya. Dalam kepercayaan spiritual, ini sering dianggap sebagai tanda hubungan batin atau spiritual core. Hubungan ini memungkinkan energi atau getaran dari orang tersebut sampai kepadamu, membuatnya muncul di pikiranmu tanpa alasan jelas. Beberapa tradisi juga mengaitkannya dengan law of attraction, di mana pikiran yang terus-menerus terhubung menciptakan koneksi energetik antara dua orang. 6. Sering mengalami fenomena serendipity. Dalam psikologi, serendipity atau kebetulan yang bermakna dapat dijelaskan melalui confirmation bias, yaitu kecenderungan otak untuk memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan harapan atau perasaanmu. Misalnya,
Jika kamu mengharapkan bertemu seseorang atau merasa terhubung dengannya, otakmu akan lebih sensitif terhadap momen yang terlihat kebetulan, tetapi sebenarnya adalah hasil dari fokus mentalmu pada hal tersebut. Dalam kepercayaan spiritual, serendipity sering dianggap sebagai synchronicity. Synchronicity adalah pengalaman bermakna yang menunjukkan adanya hubungan di luar batas fisik. Misalnya, kamu bertemu orang tersebut secara tidak sengaja atau melihat simbol-simbol yang terkait dengannya. Jika kamu sering mengalami hal ini, bersyukurlah. Ini dianggap sebagai tanda bahwa semesta mendukung hubungan kalian. Sedangkan dalam tradisi spiritual tertentu, ini disebut sebagai tanda takdir atau bukti bahwa kalian memiliki misi bersama di kehidupan ini. 7. Karakter, sikap, atau wajah yang mirip. Dalam psikologi, kemiripan dalam karakter, sikap, atau bahkan wajah bisa dijelaskan melalui associative matching, yaitu kecenderungan seseorang untuk memilih pasangan atau orang dekat yang memiliki kesamaan fisik atau kepribadian. Kenapa? Karena otak cenderung lebih nyaman dengan hal-hal yang familiar, sehingga kemiripan ini menciptakan rasa keterhubungan yang lebih kuat. Penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan dengan kemiripan sering memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Dalam kepercayaan spiritual, kemiripan ini dianggap sebagai tanda hubungan jiwa. Ini diyakini bahwa jiwa-jiwa yang terhubung seringkali menunjukkan refleksi satu sama lain, baik dalam kepribadian maupun penampilan. Kemiripan ini juga dianggap sebagai cara semesta menunjukkan bahwa kalian memiliki vibrasi energi yang sama, dan mungkin telah bersama di kehidupan sebelumnya. Beberapa kepercayaan menyebut bahwa wajah atau sifat yang mirip adalah cerminan jiwa yang berkeluarga atau memiliki misi yang sama di dunia ini. 8. Dia sering hadir dalam mimpimu. Dalam psikologi, kehadiran seseorang dalam mimpi sering dikaitkan dengan bagian otak yang mengatur emosi dan pikiran. Jika seseorang sering muncul dalam pikiranmu, baik secara sadar maupun tidak sadar, otak akan lebih cenderung memasukkannya ke dalam mimpi sebagai cara untuk memproses perasaan atau hubungan yang kompleks. Dalam kepercayaan spiritual, mimpi dianggap sebagai pintu komunikasi antar jiwa, terutama jika kalian memiliki ikatan batin yang kuat. Kehadirannya dalam mimpimu sering dianggap sebagai tanda bahwa ada hubungan energetik atau pesan tertentu yang ingin disampaikan. Beberapa tradisi spiritual juga percaya bahwa mimpi bisa menjadi cara untuk mempertemukan dua jiwa di dimensi lain, terutama jika kalian tidak bisa berkomunikasi secara langsung di dunia nyata. Selain itu, mimpi yang melibatkan seseorang secara berulang-ulang juga sering disebut sebagai soul connection dreams, atau tanda jiwa kalian memiliki ketertarikan khusus, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. 9. Kamu merasa dia sedang memikirkanmu. Dalam psikologi, perasaan ini sering dijelaskan oleh projection bias, di mana kamu memproyeksikan keinginan atau harapanmu ke orang lain. Jika kamu sering memikirkan seseorang, otakmu mungkin menciptakan ilusi bahwa orang tersebut juga sedang memikirkanmu. Selain itu, confirmation bias juga bisa berperan, di mana kamu mencari tanda-tanda yang mendukung keyakinan ini. Dalam kepercayaan spiritual, ini sering dianggap sebagai bentuk telepati atau komunikasi jiwa, terutama jika kalian memiliki ikatan batin yang kuat. Ada keyakinan bahwa ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, energinya dapat sampai kepadamu, menciptakan perasaan bahwa dia hadir dalam pikiranmu. Adapun menurut kepercayaan masyarakat, beberapa orang percaya bahwa perasaan ini adalah tanda dari semesta bahwa ada hubungan istimewa di antara kalian berdua, yang mungkin memerlukan perhatian lebih atau langkah tertentu untuk memperkuat koneksi tersebut. 10. Kamu sering mendengar namanya atau hal yang berhubungan dengannya. Dalam psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep selective attention, di mana ketika kita lebih memperhatikan hal-hal yang terkait dengan seseorang, otak kita menjadi lebih peka terhadap segala informasi yang berkaitan dengannya, baik itu nama, gambar, atau bahkan kesukaan. Nah, sebenarnya ini yang membuat kamu merasa seolah-olah namanya atau hal-hal terkait dengannya muncul di mana-mana.
meskipun sebenarnya itu hanya karena perhatianmu yang lebih tajam terhadapnya. Dalam kepercayaan spiritual, mendengar nama atau hal yang berhubungan dengannya dapat dianggap sebagai tanda dari semesta atau alam semesta yang mencoba untuk memberikan petunjuk. Ini bisa dianggap sebagai bentuk synchronicity yang menunjukkan bahwa hubunganmu dengan orang tersebut bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana atau takdir yang lebih besar. Beberapa tradisi spiritual juga percaya bahwa ini adalah cara semesta untuk menunjukkan bahwa kalian memiliki ikatan yang kuat, atau bahkan perasaan kalian sedang terhubung. 11. Kamu merasakan emosi yang sama dengannya tanpa tahu alasannya. Dalam psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui emosional kontagion atau penularan emosi, yaitu kemampuan untuk merasakan atau menangkap emosi orang lain, terutama jika ada ikatan emosional yang kuat. Ketika kamu dekat dengan seseorang, otakmu akan lebih peka terhadap ekspresi emosional mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, meskipun kamu tidak tahu secara pasti apa yang mereka rasakan, kamu bisa merasakannya karena adanya kecocokan atau kedekatan emosi yang saling mempengaruhi. Dalam kepercayaan spiritual, ini sering dianggap sebagai tanda hubungan jiwa atau soul connection yang sangat kuat. Ketika dua jiwa terhubung dengan cara yang mendalam, mereka bisa saling merasakan perasaan satu sama lain tanpa perlu komunikasi verbal. Fenomena ini sering disebut sebagai energetic link, di mana energi dan perasaan dua individu yang terhubung saling berinteraksi dan tercermin dalam perasaan satu sama lain. Beberapa tradisi spiritual juga percaya bahwa ini adalah tanda bahwa kalian memiliki tujuan atau misi yang sama, atau bahkan pernah berbagi kehidupan bersama di masa lalu. 12. Kamu merasa dejavu saat bersamanya. Dalam psikologi, dejavu adalah fenomena di mana seseorang merasa seolah-olah sedang mengalami situasi untuk kedua kalinya. Ini terjadi ketika otak memproses informasi yang baru dengan cara yang mirip dengan pengalaman sebelumnya, sehingga menciptakan rasa familiar. Otak kita menghubungkan pola dan elemen-elemen tertentu, yang menyebabkan sensasi pernah ada sebelumnya meskipun secara rasional kita tahu itu adalah kejadian pertama. Dalam kepercayaan spiritual, dejavu sering dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut memiliki dimensi yang lebih dalam, seperti ikatan jiwa yang kuat. Banyak orang percaya bahwa perasaan dejavu terjadi ketika dua jiwa yang terhubung kembali bertemu setelah melalui kehidupan sebelumnya. Dalam pandangan spiritual ini, momen-momen tertentu dalam hubungan dapat memunculkan rasa akrab, misalnya seperti kenangan yang terpendam, karena energi jiwa mereka pernah bersatu di waktu yang lalu. Terkadang dejavu ini bisa dianggap sebagai petunjuk bahwa hubungan ini bukanlah kebetulan, dan ada tujuan atau takdir yang lebih besar yang menghubungkan kalian berdua. Perlu digarisbawahi, belum ada penjelasan ilmiah yang bisa mengangkat ini menjadi sebuah fakta. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah adalah omong kosong. Tidak. Terkadang kita juga harus percaya dengan sesuatu yang berbau mistis atau gaib. Karena sebenarnya, hidup kita saling berdampingan dengan mereka. Untuk itu, bijaklah dalam menyikapinya.